Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang kisi-kisi soal pas untuk ujian kalian besok. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kalau kita lihat soal yang pertama, di sini disediakan adalah bentuk perkalian berulang dari bilangan. Kemudian di sini ada bilangan pokoknya. Kalau kita lihat negatif 2 per 3 dikali negatif 2 per 3 dikali negatif 2 per 3 dikali negatif 2 per 3 dan seterusnya. Nah, ini perkalian berulang. Nah, kalau ditanyakan bentuk perpangkatan dari bilangan ini, tentu saja kita langsung saja tuliskan dulu. Pertama adalah bilangan pokoknya, karena semua sama negatif 2 per 3. Jadi kita tulis negatif 2 per 3 itu bilangan pokoknya. Nah, berapa pangkatnya? Berapa kali dia berulang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, berarti pangkatnya adalah 7. Oke. Sangat mudah bukan? Oke. Jadi perkalian berulang, sisa diperhatikan bilangan pokoknya dan berapa kali dia berulang. Oke. Semoga kalian bisa benar di soal yang ini. Oke. Selanjutnya soal yang kedua. Bentuk sederhana dari 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 berpangkat 5. Nah, ini ada banyak cara. Bisa yang sama dulu, bilangan pokoknya kita kalikan. Berarti nanti hasilnya adalah 5 pangkat yang awal 5 pangkat 3. Oke. Kita jawab di sebelah sini saja ya. Oke. 5 pangkat 3 dikali 3 dikali 2 per 5 pangkat 3 kali 2 per 5 pangkat 5. Oke. Hasilnya kita kalikan dulu yang sama. Bilangan pokoknya ini hasilnya adalah 2 per 5 berpangkat 3 tambah 5 adalah 8. Oke. Kita kalikan yang depannya adalah 5 pangkat 3. Oke. Setelah itu karena sini sama-sama ada 5 nya di sini 3, di bawah 5 nya ada, karena di pangkat 8, berarti nanti hasilnya adalah sisa 2 yang ini 2 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 8, tapi di sini ada 3, berarti 8 kurang 3 adalah 5. 8 kurang 3 adalah 5 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 5. Ini hanya masalah penjumlahan dan kita lihat sifat pangkat dan perkalian pada pangkatan. Oke, lanjut soal yang ketiga. Hasil dari 2 pangkat 8 dikali 6 pangkat 8 dikali 4 pangkat 8. Berapa hasilnya? Oke, kita jawab di sebelah sini ya. Oke. 2 pangkat 8 ini kalau kita perhatikan adalah yang sama adalah pangkatnya yang sama. Jadi karena pangkatnya yang sama, berarti ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 2 kali 6 dibagi 4 berpangkat 8. Oke, seperti itu. Karena bilangan pangkatnya semuanya sama. Oke, sisa kita selesaikan di dalam kurung ini. 2 kali 6 adalah 12. 12 dibagi 4 hasil 12. 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3 berpangkat 8. Selesai. Seperti itu. Sangat cepat dan mudah. Sisa kalian memahami soalnya bagaimana. Oke. Kita lanjut ke soal yang keempat. Di sini ada bacaan soal cerita. Kalau kita baca, kelompok diskusi yang terdiri dari Andi, Baba, Caca, Dini, dan Eka sedang melakukan kegiatan untuk memahami konsep perpangkatan. Konsep perpangkatan kita garis bawah sini, konsep perpangkatan dengan cara masing-masing melakukan pengguntingan pada kertas persegi panjang, yaitu dengan cara melipat kertas kemudian tersebut menurut sumbu simetrinya, kemudian mengguntingnya, kemudian menghitung banyak persegi panjang yang diperoleh. Kemudian potongan-potongan kertas tersebut ditumpuk dan dilipat kembali menurut sumbu simetrinya, kemudian menghitung banyak persegi panjang yang terbentuk. Begitu seterusnya. Ternyata hasil yang mereka peroleh adalah Andi memperoleh pada pengguntingan keempat dia memperoleh 16, Baba pada pengguntingan kelima dia memperoleh 30, Caca pada pengguntingan keenam dia memperoleh 64, Dini pada pengguntingan ketujuh memperoleh 108, Eka pada pengguntingan 8 memperoleh 258. Oke, di sini kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, masih adakah anggota tersebut yang salah?
dan mereka adalah siapa yang salah. Oke. Kan dia potong 2 setiap kertasnya, berarti ini adalah perpangkatan 2. Jadi kalau pada penggunaan keempat, berarti di sini adalah 2 pangkat, harusnya adalah 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4 dikali sebanyak 4 kali ya, hasilnya adalah 16. Di sini sudah betul. Untuk penggunaan kelima, di sini adalah 2 berpangkat 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah, kalau kita kasih 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 adalah 32. Jadi sini hasilnya adalah 32, tapi dia bilang 30, jadi ini yang salah. Oke. Selanjutnya di sini adalah pengundian ke-6. Berarti dia adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 32 kali 2 adalah 64. Ini sudah betul. Kemudian pengundian ke-7 adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 64 kali 2 adalah 128. 2-nya dikali sebanyak 7 kali. Kalau kalian tidak percaya silakan saja. 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah ini 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Oke, 2 pangkat 5 sama 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ini 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Dan seterusnya. Oke, silakan dilanjutkan. Kita lanjut lagi. 2 pangkat pengundian 8, 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. 2 pangkat 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Hasilnya adalah 2. Kalau kita kasih adalah 256. Berarti ini salah. Oke. Ini sebanyak 8 kali. Oke. Hasilnya adalah 256. Oke. Siapa yang salah? 2 orang yang salah adalah siapa ini? Kita lihat Baba dengan Eka. Berarti yang salah di sana adalah Baba dan Eka. Jawabannya adalah C. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Soal cerita lagi. Ya, jadi kalian diharapkan untuk banyak-banyak membaca ya. Oke. Soal nomor 5. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur memiliki suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 3 jam adalah, nah di sini dikatakan virus tersebut berkembang menjadi 3 dalam setengah jam. Jadi dia membelah dirinya menjadi 3 dalam setengah jam. Kalau 1 jam berarti dia 2 kali membelah. Berarti kalau dalam 3 jam berarti dia 6 kali membelah. Nah, sisa dia bilang dasarnya adalah 3. Nah, dia berarti sangat mudah kita dapatkan hasilnya 3. Dia membelah menjadi 3 dalam 3 jam, dia membelah sebanyak 6 kali. Berarti dia 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 6 kali. Silakan dikalikan. Ini dapat 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 243. 243 kali 3 adalah 729. Ini hasilnya. Jawabannya adalah beta. Oke. Semoga kalian bisa paham, walaupun Bapak menjelaskan sangat cepat karena durasi kita sangat terbatas untuk membuat video ini. Oke, selanjut soal nomor 6. Hasil dari nomor 6, hasil dari 4/3 dikali 9/8 berpangkat 4 adalah, nah ini sangat mudah, kita jawab di sebelah sini saja. Oke. Sorry. Oke. Sini adalah 4/3 dikali 9/8 berpangkat 4. Nah, ini kan ada yang bisa dimatematikan. Ini 3 dengan 9 bisa dibagi. 9 bagi 3 hasilnya adalah 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Oke. 8 juga dengan 4 bisa dibagi. 8 dengan 4
8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Oke. Pangkatnya tetap 4. Sangat mudah bukan? Dapat hasil seperti ini. Kalau diminta lebih sederhana lagi, sisa 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Kemudian 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Jadi hasilnya adalah 81/16 atau 32 pangkat 4. Sesuaikan saja dengan pilihan gandanya. Oke. Selanjutnya nomor 7. Jika 8 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dibagi 64 sama dengan P, maka nilai P adalah titik-titik berapa? Nah, kalau soalnya seperti ini, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kita buatkan dalam bentuk perkalian bersusun. 8 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5 dibagi dengan 64. Ini ternyata sama dengan P. Oke. 8 pangkat 2 itu 8 kali 8. 8 kali 8 sama dengan berapa? 64. Oke. Dikali dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Ya, kalau kalian hitung nanti dapat hasilnya adalah 32. Kita bagikan dengan 64. Nah, ini akan sama dengan P. Nah, di atas 64 sama dengan bawah bisa dicoret. Berarti sisa 32. Berarti dapat P sama dengan 32. Oke. Nomor 7 sudah terjawab lagi, hasilnya adalah 32. Oke, yang nomor 6 tadi adalah 81/16. Oke. Nah, lanjut soal nomor 8. Oke. Soal nomor 8. Hasil dari 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 0 tambah 5 pangkat negatif 1 adalah berapa? Nah, ini sangat mudah. Kita tulis saja 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 adalah 25. Oke. Tambah 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 hasilnya adalah tambah 5 pangkat 0 adalah 1. Berapapun bilangan dipangkatkan 0 dan hasilnya adalah 1. Oke. Ditambah dengan 5 pangkat negatif 1. Nah, karena dia pangkat negatif, jadi dia jadi 1/5. Oke. Sisa dijumlahkan. 25 tambah 1 adalah 26. Ada bilangan pecahan, saya tulis 1/5. Oke. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Sangat mudah untuk dipahami. Oke. Lanjut soal nomor 9. Oke, nomor 9 kita bahas lagi. Bentuk baku dari bilangan 715 dikali dengan 10 pangkat negatif 16 adalah berapa? Kalau kita lihat pilihannya, yang kalau kalian lupa apa itu bentuk baku itu adalah bilangan yang bilangan bulat yang di depan koma cuman ada 1. Ini kan semuanya tidak ada angka komanya, berarti kita mau angka komanya ada di sini nanti. Oke. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. 715 itu sama dengan, supaya angka komanya pindah, berarti ini 7,15 karena dia dua kali 2 angka di belakang koma, kita kalikan dengan 10 pangkat karena 2 berarti 10 pangkat 2. Oke. Nah, berarti 715 dikali 10 pangkat negatif 16, sisa kita tuliskan dengan 7,15 dikali 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat negatif 16. Oke. Nah, ini sama-sama bilangan pokoknya 10, berarti pangkatnya bisa tambah. 2 tambah negatif 16 hasilnya adalah berapa? Ayo, berapa? Kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah negatif 14. Berarti ini hasilnya adalah 7,15 dikali 10 pangkat negatif 14. Ada jawabannya, dia beta. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut lagi. Soal nomor 10. Diketahui segitiga siku-siku dan panjang sisi siku-sikunya adalah 5 tambah akar 6. 5 akar 6 ditambah 4 cm dan 8 akar 6 dikurang 2 cm. Ditanyakan luas segitiga tersebut adalah, berarti diketahui ini adalah alasnya, ini adalah tingginya. Nah, rumus segitiga adalah 1/2 alas dikali dengan tinggi. Oke, 1/2 alas kali tinggi, berarti sisa dituliskan 1/2, kita masukkan angkanya
Ini mungkin agak sedikit rumit kalau kalian tidak terbiasa untuk mengalihkan bilangan pecahan ya. Oke. Bilangan akar maksud saya. 5 akar 6 tambah 4. Oke, kita kalikan lagi dengan 8 akar 6 kurang 2. Oke. Cukup. Berarti 1/2. Nah, 5 akar 6 dikali 8 akar 6. 5 kali 8 itu hasilnya adalah, kalau kita lihat 40 dikali 6 hasilnya adalah 240. Oke, 5 akar 6 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 10 akar 6. 4 kali 8 akar 6 hasilnya adalah 32 akar 6. Oke. Oke, kita geser sedikit. 4 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Oke. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Sisa disederhanakan lagi. 1/2 dikali dengan 200 yang bisa dikurangkan yang sama-sama tidak akannya. 240 kurang 8 hasilnya adalah 232. Negatif 10 akar 6 ditambah 32 akar 6 itu hasilnya adalah negatif 10 tambah 32 adalah 22 akar 6. Oke, sisa dibagi, masing-masing dibagi 2. 232 dibagi 2 hasilnya adalah 116 ditambah 22 bagi 2 adalah 11 akar 6. Oke. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 119 tambah 11 akar 6. Berarti hasilnya adalah 116 tambah 11 akar 6. Lanjut soal yang ke-11. Durasinya mungkin sudah panjang, videonya nanti akan terlalu berat untuk Bapak upload ya. Kita lanjut soal yang nomor 11. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran panjang 3 akar 6 meter, lebarnya 2 akar 3 meter, dan tingginya 2 akar 2 meter. Bak tersebut berisi air 1/4 dari tingginya. Volume air dalam bak tersebut adalah berapa? Oke, ini soalnya sangat mudah juga. Sisa kita mengetahui rumus untuk luas. Maksud saya adalah volume tabung. Volume tabung rumusnya kalau kita lihat ingat-ingat adalah P dikali L dikali dengan T. PLT. Karena di sini cuma 1/4 dari tingginya, berarti di sini akan berarti 1/4 volume tabung. Berarti kita kalikan nanti depannya 1/4. Nah, sisa kita masukkan angka-angkanya. Berarti 1/4 dikali panjangnya tadi berapa? 3 akar 6 dikali 2 akar 3, lebarnya, tingginya adalah 2 akar 2. Oke. Sisa kita selesaikan perkaliannya. Ini 2 kali 2 hasilnya 4, kita bagi dengan ini. Sisa 3 dikali akar 6 kali akar 3 akar 2 hasilnya adalah 18. Oke. 18 meter pangkat 3. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi soal yang ke-12. Tentukan akar pesanan kuadrat dari X pangkat 2 tambah, ini kayaknya salah soal ya. Harusnya sini adalah 7X tambah 6. Oke. Kalau kita pakai masih ingat tidak cara Bapak pakai tabel-tabel. Oke, tabel-tabel. Di sini ada P, sini Q, sini adalah P Q. P kali Q itu yang paling belakang. Hasilnya adalah 6. Berapa kali berapa? Hasilnya adalah 6. Oke, nilainya adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, ditanyakan P tambah Q-nya adalah 7. P tambah Q-nya yang mana? P tambah Q-nya 7. Sini 1 tambah 6 adalah 7. 2 tambah 3 adalah 5. Berarti yang kita pakai adalah yang 7, yang pertama. Oke. Berarti P-nya adalah 1, Q-nya adalah 6. Kita masukkan ke rumus. Sisa dapat X tambah P dikali X tambah Q. P-nya tadi adalah 1. X tambah 1. Atau X tambah 6 sama dengan 0. Masing-masing kita sama dengan 0. X tambah 1, berapa tambah 1 sama 0? Kita dapat X sama dengan negatif 1. X tambah 6 sama dengan 0, kita dapat X sama dengan negatif 6. Jadi jawabannya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 6. Jawabannya adalah alfa. Oke. Selanjutnya kita bahas sampai nomor 15 saja ya, karena mungkin durasinya
sudah terlalu panjang, memori Bapak sudah kurang memungkinkan. Kita lanjut, nomor 13. Bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan negatif 6. Nah, kalau seperti ini sangat mudah. Jika kita kasih masuk X dikurang 2. Oke. Dikali dengan, karena di sini dia negatif 6, berarti di sini hasilnya nanti positif 6. Lalu berlawanan, kita kasihkan sama dengan 0. Nah, kita kalikan saja. X kali X hasilnya adalah X pangkat 2. Negatif 2 tambah 6, negatif 2 tambah 6 hasilnya adalah positif 4. 4X. Kemudian negatif 2 kali negatif 6 hasilnya adalah negatif 12. Kita samakan dengan 0. Yang mana di interpretasi jawaban ini tambah adalah B. Oke. Sangat singkat, padat, dan semoga jelas. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan persamaan kuadrat adalah, yang kalian harus ingat, persamaan kuadrat itu sifatnya yang pertama adalah pangkat tertingginya adalah 2. Kita cek yang A, pangkat tertingginya adalah pangkat dari X adalah di sini 1, di sini 1, sini 1, berarti bukan A. Oke, bukan. C, di sini pangkat tertingginya adalah 1, berarti bukan juga. Oke, B, pangkat tertingginya di sini adalah sini 2, sini 1, yang tertinggi adalah 2. Oke, bisa jadi D. Oke, D, di sini pangkat tertingginya adalah dia 3, berarti dia bukan. Berarti jawabannya adalah B, karena pangkat tertinggi dari B adalah 2. Sangat mudah ketika kalian memahami apa itu persamaan kuadrat. Oke, soal terakhir, soal nomor 15 sebelum kita break. Himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 tambah 5X dikurang 14 sama dengan 0 adalah, kalau kita menggunakan cara yang tadi, bisa kita kasih garis seperti ini, kemudian di sini adalah P, di sini adalah Q, kemudian di sini adalah P, P-nya adalah negatif 14. Oke, negatif 14. Berapa dikali berapa hasilnya 14? Kalau kita ingat adalah pertama 1 kali 14 negatif. Oke, negatif, 1 kali negatif 14, atau sepertinya ini tidak mungkin karena kalau dijumlahkan pasti hasilnya akan jauh. Kita lanjut saja, berapa? 2 dikali dengan negatif 2 dengan 7. Oke, negatif 2 kali 7 artinya negatif 14. Kalau kita jumlahkan, negatif 2 tambah 7 hasilnya adalah 5. Nah, di sini betul yang bagian tengahnya adalah 5. P tambah Q-nya adalah 5. Oke, berarti kita pakai yang ini. Berarti untuk solusinya pasti sisa X dikurang 2 kali X tambah 7. Sorry. Sama dengan 0. Sisa berarti X-nya sini supaya 0 dia hasilnya harus sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 7. Oke, berarti 2 dengan negatif 7. Jawabannya adalah delta. Oke, sekian. Semoga kalian bisa pahami sedikit terhadap ini dan kalian bisa menjawab dengan baik soal ulangannya besok. Oke, semangat belajarnya. Silakan disimak baik-baik videonya. Semoga sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk soal selanjutnya mungkin di video selanjutnya kalau Bapak sempat, Bapak akan buatkan untuk menjawab soal selanjutnya, soal nomor 16 sampai nomor 30 kalau Bapak sempat. Tapi kalau tidak, silakan pelajari yang ini saja dulu. Oke. Semangat.